Habibie silakan berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut Allah dan kita berdoa mulai. Doa saya. Ya, terima kasih kepada Habibie yang telah memimpin doa. Oke, untuk selanjutnya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Bayu, Bu. Bayu keterangannya apa? Sakit, Bu. Sakit ya. Oke, mudah-mudahan untuk Bayu lekas sembuh ya, biar Ya, Bu. bisa mengikuti kembali pelajaran seperti biasanya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi yaitu yang berkaitan dengan 7 jurus BK. Tapi untuk kali ini Ibu akan menggunakan jurus 1 yaitu kenali potensi, ya. Ada yang tahu potensi itu apa? Nggak ada yang tahu? Bakat dan Ya, silakan Habibie. Potensi itu apa? Bakat, terus apa lagi? Nggak yang tahu lagi? Kemampuan. Ya, kemampuan masuk. Terus ada lagi? Oke, Kekuatan. Ibu jelaskan ya. Potensi adalah kemampuan, bakat atau kekuatan yang dimiliki setiap individu. Ya, individu itu adalah kalian ya, diri kalian masing-masing. Yang sepenuhnya belum tereksplorasi atau belum tersalurkan ya, masih dalam proses. Ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan melakukan ice breaking atau sebuah game yang berkaitan dengan potensi yang ada pada diri kalian, ya. Oke, ini untuk gamenya, Ibu jelaskan dulu. Gamenya namanya yaitu bola kertas, ya. Dimana nanti Ibu akan melemparkan kertas ini ke salah satu kalian, ya. Begitu kalian Ibu lengkap, kalian tangkap, nanti dipersilakan berdiri untuk menjelaskan apa yang menjadi bakat dari kalian, ya. Bisa dipahami tidak pertanyaannya? Permainannya? Nanti permainannya sambil kita bernyanyi, ya. Oke, bisa kita mulai untuk permainannya? Oke, begitu 1, 2, 3. Di sini sedang sedang di mana hatiku sedang. Di sini sedang sedang di mana hatiku sedang. Ya, berarti Luki silakan berdiri. Jadi Ibu ada satu pertanyaan, apa yang menjadi bakat, salah satu bakat yang ada pada dirimu? Membaca, Bu. Membaca, ya. Terus Untuk mengembangkan bakat saya akan berlatih dan les mengikuti ekstra gitu ya. ekstra. Oke, ekstra yang ada di sekolah kita ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi permainannya ya. Oke. Kita ulangi sekali lagi. Mulai. Di sini sedang, di sana sedang, di mana hatiku sedang. Di sini sedang, di sana sedang, di mana hatiku sedang. Ya. Habibie silakan berdiri.
Oke, di sini ada selanjutnya pentingnya mengenali potensi ya. Jadi mengenali potensi siswa sangat penting untuk mendorong perkembangan diri. Strategi seperti observasi, diskusi, dan tes psikologis dapat membantu mengidentifikasi minat bakat yang terpendam. Jadi seharusnya kita akan melaksanakan yaitu ada namanya tes IQ ya, tes bakat, biar mengetahui apa bakat yang terpendam yang ada pada diri kalian masing-masing ya. Terus selanjutnya selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi potensi ya. Potensi siswa dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat dan bakat bawaan serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan lingkungan sekolah yang dapat mendorong perkembangan mereka. Jadi faktor yang mempengaruhi potensi ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya. Jadi faktor internal sendiri yaitu seperti minat dan bakat bawaan. Jadi ini misalnya dari lahir, dari kecil istilahnya ya, dari SD atau kalian udah ada bakat misalnya bermain bola ya, atau menyanyi. Tapi seiring berjalannya waktu itu faktor eksternal kalian ada bakat lain. Seperti kalian mau menjadi chef andalan ya, itu kan harus ada dukungan dari keluarga dan juga guru-guru yang ada di sekolah ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada ya. Terus selanjutnya kita di sini kita memasuki peran orang tua. Peran orang tua untuk mengembangkan bakat kalian itu sangat penting ya. Jadi selain dari sekolah ada yang disampaikan, ada dukungan dari sekolah, guru, itu dukungan dari orang tua itu juga sangat perlu ya untuk mengembangkan bakat kalian. Misalnya Farhan bakatnya main bola, guru di sekolah mendukung ya, ekstra kita adakan, tapi orang tuanya melarang. Misalkan orang tuanya melarang, nggak usah lah, nanti kaki anakku kayak gini nggak bisa. Nah itu kan peran orang tuanya tidak mendukung untuk supaya bakat anaknya bisa berkembang ya. Oke, selanjutnya ibu minta kalian siapkan buku dan pulpennya ya. Ibu minta kalian tuliskan 3 apa yang menjadi bakat atau kelebihan yang ada pada diri kalian ya. Coba kalian tulis dulu. Tulis 3 bakat. ya. Apa yang ada pada dirimu, kemampuanmu apa? 3 ya, ditulis silakan. Udah ya? Oke, sekarang ibu minta siapa yang pertama yang mau menyampaikan apa yang menjadi
belajar. Dari 3 kelebihan atau bakat yang kamu miliki, salah satu yang paling kamu suka itu apa? Menyanyi, Bu. Menyanyi. Oke, dalam menyanyi Ira ada nggak kelemahannya? Ya. Dari segi apa misalnya suaranya atau apa ada kelemahannya? Ada, Bu. Ya, apa kelemahannya? Dan bisa ada tinggi, Bu. Nggak bisa nada tinggi ya. Terus, Ira kalau menyanyi nggak bisa nada tinggi. Dan untuk supaya bakat kamu lebih baik lagi, lebih bagus lagi, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Mengikuti les, Bu. Oke, akan mengikuti les ya. Oke, itu kita kasih aplaus untuk Ira ya. Ya, silakan duduk kembali. Terus yang kedua, Farhan. Coba Farhan berdiri. Sebutkan 3 bakat atau kemampuan yang kamu miliki. Main bola kaki, mancing, Ya, masak. memasak. Oh, oke, lagi mau jadi chef ya. Terus sebutkan salah satu yang paling menonjol, yang paling kamu sukai bakatnya itu apa? Hah? Mancing. Memancing. Oke, memancing itu ada kelemahan nggak sih? Ada Bu. Apa? Salah umpan. Salah umpan. Terus keadaan air juga mempengaruhi ya. Ya Bu. Nah, di situ misalnya salah umpan. Nah, upaya kamu supaya nanti kamu mancingnya atau bahkan kamu memancing tercapai atau lebih istilahnya kamu lebih hoki dalam memancing itu, nanti upaya yang kamu lakukan apa? Tadi kelemahannya diumpankan. Nah, supaya lebih umpannya harus dicari yang Cari yang lebih bagus. ya yang lebih bagus dan sesuai ya. Terus Alat hati-hati. mancingnya. Ya, alat pancingnya harus yang bagus ya. Betul. Oke. Terus satu orang lagi ya. Ibu minta pendapatnya satu orang lagi. Tadi udah di depan, sekarang Dedi yang di belakang, sekarang giliran yang di depan lagi. Yo, kira-kira siapa? Hah? Oke, Nika. Nika silakan berdiri. Oke, Nika. Apa tiga hal yang menjadi bakatmu atau yang ada pada dirimu? Apa Nika? Bola, joget, Bu. Joget. Oh, mantap ya. Oke, dari 3 itu pilih salah satu. Apa yang paling kamu suka itu yang mana? Main bola. Oke, main bola ya. Main bola itu ada kelemahannya apa? Lari. Kamu tidak kuat di lari ya. Nah, untuk supaya nanti ke depannya larimu itu lebih kencang atau kamu tidak ngos-ngosan dalam lari ya, itu apa upaya yang akan kamu lakukan? Untuk les atau setiap sorenya berlatih gitu ya. Oke, jadi ya cukup. Kita kasih aplaus untuk Nika. Ya, berarti jadi potensi itu atau bakat yang kita miliki itu harus terus kita kembangkan ya. Jangan dipendam. Harus kita kembangkan, bisa dengan kita ikut les ya. Lesnya bisa ekstra di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi kesimpulannya dari
kebahagiaan hidup dengan mengenali kekuatan dan kelemahan serta menggunakan strategi yang tepat, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, ya. Tantangan mungkin akan selalu ada, tetapi dengan pengembangan diri yang terus-menerus, kita akan semakin siap untuk meraih impian dan tujuan hidup kita, ya. Oke, mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi ke pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.